Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11I, yaitu kelompok B, akan menampilkan tugas sosiodrama, yaitu detik-detik proklamasi. Selamat menyaksikan. Pada 14 Agustus 1945, pukul 13.30, Sultan Syahir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, mendengar setia, kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa? Benarkah yang kudengar barusan? Aku harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahir segera pergi ke rumah Bung Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Silakan masuk sekalian. Maaf, rumah saya sudah tersantai. Tidak apa. Silakan duduk. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah disahkan oleh PKI? Tetapi menurut saya, bukankah kemerdekaan lebih baik dilaksanakan tanpa melalui PKI? Apa maksud besar berkata seperti itu? PKI adalah rujukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PKI, maka itu akan menganggap Indonesia sebagai buatan Jepang. Jadi sebaiknya kita segera melakukan proklamasi kemerdekaan dengan atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vakum power. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerang kepada sekutu, yang artinya kita sekarang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita, Bung, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus, Bung. Sebentar, saya ambil telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Syahril boleh datang ke rumah Anda, Bung, guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja, itu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bung. Mari. Sultan Syahir dan Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Masalah apa hingga kalian datang, Pak? Ada berita penting yang harus saya sampaikan. Masalah apa Pak itu? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerang kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru? Saya tidak bertindak sendiri, saya. Alam itu semua PPKI. Alangkah jangkauan bila saya memproklamasikan Indonesia dengan alangkah jangkauan bila saya mengucapkan Indonesia merdeka tanpa melalui PPKI yang saya buat sendiri. Tapi Bung, Maafkan saya, Syarif. Tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah, kalau begitu kami permisi. Mari memasak. Mari. 15 Agustus 1945, pukul 22.00, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, mari juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera berpesan, Bung. Kami siap berkorban, Bung. Jika kami tidak maka ada perkembangan darat akan membalas
menunggu besok hari. Potonglah sekarang juga, tak usah menunggu besok hari. Sudahlah Bung, tak ada gunanya ada bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukan ini sendiri? Saya yang ingatkan Bu, jika pernikahan ini tidak dilakukan malam ini, maka ada pertumpahan darah. Besok pagi. Maaf kita bisa berdua Jepang merelakan kita. Juga kita bisa memilih orang lain sendiri. Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan para sekutu. Saya yakin kita bisa. Tidak bisa. Benar Bung, mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tak baik kalian semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara-saudara, tetapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara-saudara karena saya takut akan banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Jepang telah membentuk sebuah proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik mereka. Supaya Soekarno-Hatta tidak desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Kemudian, iya kita bawa ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar, kalau gitu kita tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi gimana kita akan membawanya? Dengan sektor itu luas, gimana kita akan menempatkan korbannya? Saya akan menghubungi sudah melakukan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Sudah, kami akan menculik Soekarno dan Hatta. Apa? Menculik mereka? Ya, kami sudah sepakat akan hal ini. Bisakah kau memberikan keamanan dan memberikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat kita pakai rumah di pisau. Baiklah, terima kasih Beno. Sama-sama. Beno setuju akan hal ini. Mereka akan ditempatkan di rumah hijau pisau. Kapan kita akan menuntut Soekarno-Hatta? Secepatnya, tulisan suku Anda, yuk, pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bung. Bung Hatta itu kami. Kan dibawa kemana aku ini? Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan segera menuju kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan. Arah tentara Jepang jauh sekutu. Ini udah jadi kesempatan kami, Bung. Dan Bung Hatta harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayo, Bung. Waktu mau kami. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika dan anak-anak dan istrinya diajak pula. Ya, ada apa? Anda disuruh ke Rengas Dengklok. Coba apa aku ikut kalian ke Rengas Dengklok? Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta untuk ke Rengas Dengklok. Apa ini? Mas, pemuda-pemuda ini akan membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan
Dan aku tidak ingin berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian bawa mereka, kalian juga harus bawa mereka juga. Baiklah, aku akan membawa Anda dan anak Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Pisau. Sebenarnya apa yang mau kalian menyambut Bang Farid? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kau ada di sini. iya, mereka bawa kemari. Mereka bawa pada Guntur juga. Iya benar, Hatta. Kami ada apa sebenarnya? Kami ingin Anda dan Anda berdua segera melaksanakan proklamasi ini. Kau sudah menyerah, ini saatnya kita untuk segera melaksanakan proklamasi. Kau mudah percaya dengan kita itu, Pardi. Jepang akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Kenapa Soleh? Kenapa? Aduh, terus maju. Kenapa? Dia mau masuk ingin bertemu dengan Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya. Bisa bertemu dengan Soekarno dan Hatta, karena Untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bung? kalau PPKI batal, karena mereka tidak ada. Jadi saya ingin menjemput mereka. Saya tidak berhak menjemput mereka, Bung. Mengapa? Saya orang berikan. Kami para pemuda ingin mendesak mereka. Kami para pemuda untuk melaksanakan proklamasi. Kepada saya, di mana mereka sekarang? Dan saya akan menjamin keselamatan mereka kembali ke Jakarta, dan saya akan menjamin kemerdekaan dan kembali esok harinya. Mari kita tunjuk perhatian. Ada Subarjo. Saya bukan pulang menyerah pada Sekutu. Jadi beritanya benar adanya. Benar, Bung. Bukankah saya dan Subarjo dan Saryo sudah beritahu kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Pak. Iya, sebaiknya memang seperti itu. Baiklah, jika itu permintaan kalian akan saya tunggu. Kalau begitu, mari kita memproklamasi kemerdekaan kita. Benar, Bung. Baiklah. Bolehkah kami pulang? Untuk kembalikan lagi dulu. Benar, bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta kembali karena Apa aku akan menemukannya? saya akan berjanji akan mempertaruhkan nyawa saya demi keselamatan mereka. Baiklah kalau gitu. Terima kasih. Malam yang menentukan, 16 Agustus 1945, Rumah Laksamana Medan menjadi saksi sejarah bangsa Indonesia. Di tempat inilah naskah proklamasi dirumuskan. Waktu yang genting, harapan yang besar, dan tanggung jawab yang berat di atas pundak para pemimpin bangsa.
terlalu lama dijajah. Ini saatnya. Silakan Pak Guru Fatwa ini, saya tidak akan mencampuri urusan politik kalian. Karena adanya rasa kemanusiaan, maka saya mengizinkan kalian menggunakan rumah saya sebagai urusan naskah proklamasi. Baik, terima kasih Laksamana. Kebaikan Anda akan kami selalu ingat. Gimana, Mata? Proklamasi ini akan memicu api konflik. Benar, justru karena itu kita harus tegas. Kita tidak boleh tidak ada kemerdekaan ini tidak boleh ada kesan milik pemerintah dari Jepang. Justru kemerdekaan ini adalah pejuang dari rakyat. Bagaimana kalau begitu? Kan bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bung, pemuda mendesak. Mereka tidak ingin kita menunda kemerdekaan. Tunggu sebentar, kami akan menceritakannya, tapi jangan terburu-buru tanpa arah. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar, tidak ditemukan kesulitan. Untuk menemukan rumusan yang tepat sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis oleh tangan Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda, langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh mereka. Lantas, siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga pendidikan Jepang. Kita sudah merencanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Nah Bung, bagaimana ini? Adakah dari kalian yang dapat menyelesaikan permasalahan ini? Bagaimana jika teks ini ditandatangani oleh pendiri negara saat ini, seperti Amerika yang menandatangani deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh biru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bu? Baiklah, kalau begitu, naskah proklamasi akan segera diterbitkan oleh Saudari Malik. Saya ubah sedikit edan ya, Bu. Hari 17, tanggal 8, hari 17, bulan 8, tahun 45. Baiklah, saya akan membantu mengumpulkannya dan segera menyebarkannya setelah naskah proklamasi diterbitkan kepada masyarakat dunia. Baiklah, kita sepakat. Ini naskah yang akan dibacakan besok pagi. Baiklah, kami semua setuju. Setuju semua? Setuju. Pagi itu, 17 Agustus 1945, hari Jumat yang penuh berkah di halaman rumah sederhana milik Insinyur Soekarno. Naskah suci itu akan dibacakan meski tubuhnya masih diserang demam. Soekarno berdiri di hadapan rakyatnya.
jiwa ingin bebas. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air, bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang asih kita untuk mencapai kemerdekaan ini. Ada naiknya dan juga ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita juga di zaman Jepang. Usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sehias kata berpendapat bahwa sekaranglah waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan bulatan tekad dengan proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Merdeka! Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara yang merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Kekal dan abadi, insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Merdeka! 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 Bendera siap. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Indonesia kebangsaan
saudara-saudara, untuk sekarang Indonesia telah merdeka, Merdeka! merdeka, Merdeka! merdeka. Merdeka! Oke, kasih tepuk tangannya.